untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah surveillance kesehatan masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Hamdan, SKM MKM. Langsung saja ke materi yang akan dibahas. Saya akan memaparkan review jurnal penyakit ginjal kronik. Jurnal pertama berjudul Hubungan Umur dan Lamanya Hemodialisis dengan Status Gizi pada Penderita Penyakit Ginjal Kronik yang menjalani hemodialisis di Rumah Sakit Dr. Muhammad Jamil Padang. Jurnal ini dipublikasikan oleh Jurnal Kesehatan Andalas volume 3 nomor 3 2014 dan ditulis oleh Hani Kalbina dan kawan-kawan. Pendahuluan, penyakit ginjal kronik adalah kerusakan ginjal selama 3 bulan atau lebih akibat abnormalitas struktur atau fungsional ginjal atau tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus. Klasifikasi PGK ini bisa dibagi dalam 5 derajat, yaitu derajat 1, 2, 3, 4, dan 5. Derajat 5 sudah diindikasikan untuk terapi pengganti, yaitu dialisis atau cangkok ginjal. PGK ini masih merupakan masalah kesehatan karena prevalensinya yang semakin meningkat. Di Indonesia terdapat 400 orang atau per juta penduduk PGK tahap akhir. Apabila Indonesia mempunyai penduduk kurang lebih 250 juta, berarti ada sekitar 100.000 orang penderita PGK. Tujuannya jurnal ini untuk melihat hubungan umur dan lamanya hemodialisis dengan status gizi pada penderita PGK yang menjalani hemodialisis. Metode dan desainnya menggunakan cross-seksional yang dilakukan pada bulan Oktober 2013 di unit hemodialisis Rumah Sakit Dr. Muhammad Jamil Padang. Sebanyak 59 responden penderita PGK memperlihatkan bahwa umur penderita berkisar 22 sampai 75 tahun dan umur 50 sampai 59. Hasil pembahasan dan kesimpulan. Pada tabel 1 terlihat umur terbanyak penderita PGK yaitu 50 sampai 59 tahun sebanyak 30 orang. Dan tabel 2 perbandingan laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Pada tabel ketiga terlihat 23 penderita yang menjadi hemodialisis kurang dari 12 bulan sampai 23 bulan dan lebih dari 36 bulan sebanyak 15 orang, dan angka paling rendah yaitu 6 orang selama 24 sampai 35 bulan. Pada tabel 4 dan 5 terlihat laki-laki lebih banyak mengalami malnutrisi dibandingkan perempuan. Kelebihan dan kekurangan kelebihannya menjelaskan secara detail dan terperinci penulisan artikel jurnal sesuai dengan kaidah, kosakata yang digunakan sesuai dengan EYD, korelasi antar judul dan isi jurnal sudah sesuai, dan disajikannya tabel pada bagian hasil dan pembahasan. Kekurangannya itu tidak tercantumnya tanggal diterima, tanggal disetujui, dan tanggal dipublikasikan. Dan pada bagian hasil dan pembahasan karena dibahas secara detail dan rinci sehingga menyebabkan terlalu panjang pembahasan yang dipaparkan. Tanggapannya, jurnal mengenai hubungan umur dan lamanya hemodialisis dengan status gizi pada penderita penyakit ginjal kronik ini menurut saya udah layak untuk dijadikan sebuah rekomendasi dan bahan rujukan untuk para pembaca dan peneliti lain, meskipun memang masih ada kekurangan pada bagian tanggal diterima, disetujui, dan dipublikasikan yang tidak tercantum di dalam jurnal. Metode yang cocok untuk penelitian menurut saya sudah cocok, sudah desain, dan metode penelitian pada jurnal ini sudah tepat menggunakan cross-seksional. Berikutnya jurnal 2, judulnya Faktor Resiko Penyakit Ginjal Kronik, Studi Kasus Kontrol di 4 Rumah Sakit di Jakarta tahun 2014. Dipublikasikan oleh Buletin Penelitian Kesehatan volume 45 nomor 1 pada bulan Maret 2017. Penulisnya Delima dan kawan-kawan. Dipublikasikan 24 Maret 2016. Saat ini prevalensi PGK di Indonesia belum diketahui dengan pasti dan studi faktor resiko PGK belum banyak dilakukan. Upaya pencegahan dan deteksi dini perlu ditingkatkan dengan mewaspadai faktor resiko PGK
Pembuktian ilmiah masih diperlukan untuk mengidentifikasi faktor resiko PGK dan menghitung resiko pola konsumsi beberapa jenis minuman, konsumsi obat dan jamu yang bersifat nefrotoksik, perilaku merokok, DM, hipertensi, penyakit glomerulus atau tubulointersisial ginjal dan batu ginjal terhadap kejadian PGK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko penyakit ginjal kronik di 4 rumah sakit di Jakarta. Metode dan desainnya menggunakan kasus kontrol dengan padanan jenis kelamin dan menggunakan perbandingan kasus dan kontrol 1:1. Populasi yang digunakan adalah pasien PGK di 4 rumah sakit pemerintah tersebut. Sampelnya yaitu pasien PGK yang sedang berobat di unit hemodialisis atau poliklinik atau ruang rawat inap yang memenuhi kriteria. Hasil pembahasan dan kesimpulan. Hasil analisis regresi logistik kondisional menunjukkan umur lanjut, riwayat keluarga dengan PGK, konsumsi air minum kurang dari 2 liter per hari, konsumsi minuman bersoda, minuman berenergi, pernah didiagnosis gangguan glomerulus, dan diabetes mellitus meningkatkan resiko PGK dengan kisaran adjusted OR 1,8 hingga 25,8. Konsumsi kopi, teh, coklat, minuman beralkohol, dan kualitas air minum yang kurang baik tidak berhubungan secara bermakna dengan PGK. Disimpulkan bahwa faktor risiko paling dominan adalah sering mengonsumsi minuman berenergi bersamaan minuman bersoda. Kelebihannya menjelaskan secara jelas dan terperinci. Penulisan artikel jurnal juga sudah sesuai dengan kaidah, kosakata yang digunakan sesuai dengan EYD, kolerasi antar judul dan isi jurnal sudah sesuai, disajikannya tabel pada bagian hasil dan pembahasan, dan tercantumnya tanggal diterima, tanggal disetujui, dan tanggal dipublikasi. Kekurangannya pada bagian hasil dan pembahasan karena dibahas secara detail, terlalu panjang yang pembahasannya yang dipaparkan. Tanggapannya, secara keseluruhan jurnal ini layak karena dari segi isi pun sudah sangat rinci dalam memaparkan penjelasannya. Di samping itu pun disisipkan tabel sehingga dapat mempermudah para pembaca. Menurut saya desain dan metode penelitian pada jurnal ini sudah tepat, yaitu menggunakan case control. Mungkin kedepannya bisa dikembangkan lagi menggunakan desain penelitian cohort yang lebih mendalam jika cakupannya lebih luas lagi. Yang ketiga, analisis survival pada penderita gagal ginjal kronik dengan komorbiditas diabetes mellitus. Dipublikasikan oleh Media Kesehatan Masyarakat Indonesia volume 16 nomor 2 tahun 2020. Ditulis oleh Nova Muhani dan Nur Halina Sari. Dipublikasikan tanggal 29 Juni 2020. Di sini permasalahan kesehatan di dunia yang masih menjadi prioritas adalah PTM. Penyakit ginjal kronik merupakan salah satu dari PTM. RSUDAM merupakan salah satu rumah sakit pemerintah yang melaksanakan pelayanan hemodialisis di Provinsi Lampung berdasarkan survei yang dilakukan di unit hemodialisis dari tahun 2016 sampai 2018. Hal ini menunjukkan jumlah pasien baru yang meningkat dari tahun ke tahun yang didiagnosis PGK yang menjalani hemodialisis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status demografi dan lama ketahanan hidup pasien PGK yang menjalani hemodialisis yang disertai dengan diabetes mellitus. Tujuan penelitian ini mengetahui umur, jenis kelamin, kadar hemoglobin, dan lama ketahanan hidup pasien PGK yang disertai diabetes mellitus. Metode dan desain yang digunakan adalah cohort prospektif. Populasi dan sampelnya sebesar 159 responden pasien baru yang menjalani hemodialisis, kemudian dilakukan observasi selama 12 bulan. Responden sebanyak 159 bahwa terjadi kematian
sebesar 47%, sedangkan yang hidup terdapat 27,3%. Pasien PGK dengan penyakit penyerta diabetes mellitus, ketahanan hidup pasien value 0,001, di mana kelompok tidak diabetes mellitus memiliki ketahanan hidup 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok yang mengalami diabetes mellitus. Bagi pasien gagal ginjal kronik yang sudah memiliki penyakit penyerta diabetes, disarankan untuk melakukan konsultasi dengan ahli gizi untuk diet protein, menjaga kesehatan dengan melakukan aktivitas fisik, dan sering melakukan check up untuk mengontrol kadar gula dalam darah dan memberikan edukasi kepada pasien gagal ginjal terkait faktor resiko dari penyakit diabetes mellitus yang dapat menyebabkan kematian. Kelebihan jurnal ini menjelaskan secara jelas dan terperinci penulisan artikel jurnal sesuai dengan kaidah, kosakata yang digunakan sesuai dengan EYD, kolerasi antara judul dan isi jurnal sudah sesuai, disajikannya tabel pada bagian hasil dan pembahasan, dan tercantumnya tanggal diterima, tanggal disetujui, dan tanggal dipublikasikan. Kekurangan dari jurnal ini yaitu pada bagian hasil dan pembahasan karena dibahas secara detail dan rinci sehingga menyebabkan terlalu panjangnya pembahasan yang dipaparkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.